Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkapin semua, Mas. Udah selesai itu. Kalau masyarakat akan menanamkan investasi di perusahaan manapun lah, ya, tolong cek dulu legalitas di perusahaan tersebut. Bagaimana sistem kerjanya? Itu sistemnya. Apabila melanggar, apabila dia terdaftar, jangan ikuti tersebut. Ya, hati-hati masalah legalitas, karena ini menjadi landasan dalam mereka bekerja. Yang kedua, untuk para pelaku yang melakukan kegiatan bisnis seperti ini, kami akan tindak tegas, keras dan terukur. Artinya kami tidak akan berani melakukan proses lidik dengan cepat, efektif. Ya. Jadi saya sampaikan sama tim kami, kejar terus dimanapun mereka berada. Sebagai pelengkap, kembali lagi yuk kita bahas update Pitup terbaru edisi 2 Februari. Konten kreator dapat diajak kerjasama ketika Pitup on dengan memberikan informasi yang bermanfaat. Namun ketika Pitup nggak on, konten kreator mulai menebar hoak dengan asumsi pembenaran sendiri, bukan kebenaran yang ada dari manajemen Pitup. Sementara nih, konten kreator yang lainnya memberikan informasi hanya untuk keuntungan pribadi mereka. Fenomena apakah ini? Yang masih berharap Pitup kembali on dan yang masih halu, saya mengajak Anda semua supaya bisa menerima kenyataan ini. Lanjutkan. Kami akan menerima salah satunya di antara dua hal, diberi harapan atau dikecewakan. Jika diberi harapan, kami terima, dan kalaupun dikecewakan, kami juga terima. Kedua-duanya kami menerima semuanya dengan lapang dada apapun yang terjadi. Karena itu akan jauh lebih baik jika hidup ini dijalankan dengan kedewasaan berpikir. Ragu-ragu membuat kita mudah jenuh dan jemu. Proses pun jadi tak menentu. Hasil akhir jauh dari yang kita tuju. Semoga keberkahan dan kelancaran urusan hari ini menjadi jalan munculnya kebahagiaan di masa depan. Segeralah bergabung bersama tim unggul yang siap menerima harapan dengan kembalinya Pitup on atau keunggulan kesiapan menerima kekecewaan jika sekiranya Pitup nggak bakalan on. Yang dibutuhkan bukannya kepandaian atau keahlian, namun yang dibutuhkan adalah komitmen kedewasaan menerima apa adanya. Karena dalam proses kehidupan, apapun termasuk perjuangan untuk sukses adalah kesabaran. Sekali lagi, kesabaran. Kalau sampai 17 Agustus 2022 tidak on juga, tolong kalian tetap cinta NKRI ya, dan carilah peluang usaha lain. Tapi member-member yang fast track yang dananya ada di aplikasi Pitup sudah menjerit. Yang sudah jual tanah dan rumah karena tergoda fast track itu yang sekarang dikejar-kejar hutang, betul? Itu loh yang kalian pikirkan. Kami hanya sekumpulan orang yang peduli tentang korban APK Pitup. Kalau saya sih secara pribadi nggak peduli on atau enggak. Yang saya peduli hanya masyarakat Indonesia yang bergabung dan uangnya masih nyangkut di APK itu. Nggak perlu dijelaskan lagi berapa banyak member yang uangnya masih nyangkut di APK Pitup. 1 tahun itu lama loh brother. Kalau uangnya diputar untuk usaha yang real, berapa kerugian atas keuntungan yang mestinya didapat? Semoga dengan banyaknya kejadian atas APK penghasil uang yang nggak jelas ini, mata masyarakat Indonesia jadi terbuka. Lebih baik untung sedikit di usaha yang real daripada hanya bermimpi jadi konglomerat di APK Money Game. Teruslah bermimpi nak. Kalau setahun masih kurang, lanjutkan tahun berikutnya. Sampai Elon Musk beneran jadi investor bisnis Pitup kalian. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, loyalitas, dan kegigihan. Keyakinan membuat kita melangkah penuh tenaga, tidak peduli dengan tantangan dan rintangan yang ada. Keyakinan dan semangat membuat kita lebih mudah mencapai impian dan cita-cita kita. Ingat coy, sukses ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Fokus pada tujuan, karena impian Anda tidak akan tertukar dengan impian orang lain. Selamat beraktivitas, semoga kelancaran, keselamatan, dan keberkahan menyertai kita semua. Salam perubahan hidup. Lanjut, ini ada beberapa pesan moral yang kita petik ya. Pesan moral pertama,
Begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah kepada kita, maka mengelaklah. Lalu berdirilah dengan kukuh di atasnya. Maka suatu saat nanti semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak kesuksesan. Pesan moral kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu dan mencelakaimu, sebenarnya adalah peluang jika kita melihat dari sudut yang berbeda dan akan memberi keuntungan kepada yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Pesan moral ketiga, ketika ada orang yang melemparkan kata-kata negatif untuk kamu, maka gunakanlah kata-kata negatif itu sebagai pendorong untuk kamu maju berjaya ke depannya. Lanjutkan, sekarang kita bahas hukum tebar tuai. Hukum tebar tuai adalah hukum alam semesta yang sangat fundamental dan abadi. Jika kita ingin uang, ya kita harus menanam terlebih dahulu benih uang. Ya emang, sesederhana itu untuk menuai uang yang berlimpah. Jika benih yang ditanam sedikit, hasil panennya pun sedikit. Jika benih yang ditanam lecek, yang kita panen pun lecek. Jika benih yang kita tanam baik dan banyak, hasilnya pun akan baik dan berlimpah pula. Itulah sebabnya di dalam agama, kalau kita berderma minimal sesuai yang kita konsumsi, bukan malah barang yang murahan, kita sendiri sudah ogah memakai atau mengkonsumsinya. Fakta terbesar nih guys, orang terkaya di dunia ternyata orang terdermawan di dunia. Jadi jangan berharap menuai uang yang berlimpah tanpa menanam uang terlebih dahulu. Ingat brother, menanam bahasa Inggrisnya investasi, petaninya bahasa Inggrisnya investor. Jadi sudah dibayangkan jika semesta alam dijalankan secara mode manual. Tebar tuai, aksi reaksi adalah hukum alam semesta yang bekerja secara online dan bekerja secara otomatis 24 jam dalam sehari. Setiap kali Anda beraksi memberi, maka di saat itulah Anda akan otomatis mendapat reaksi diberi atau menerima tanpa Anda harus meminta-minta lagi. Inilah jawaban bagi yang sering bertanya, kok ada orang yang rajin berdoa hidupnya begitu-begitu saja, tetapi ada orang yang nyaris tak berdoa kok malah hidupnya bisa jauh lebih baik. Ini kunci besar rahasia kehidupan. Menarik sesuatu tanpa harus mengetek. Meminta tanpa harus ritual doa berkepanjangan. Nilai dari sebuah perbuatan akan berlipat ganda jauh lebih banyak dibandingkan hanya sekedar niat. Banyak orang berniat dulu baru berbuat, ya kan? Misalnya, nanti kalau saya sudah kaya akan sedekah. Nanti kalau rumahku laku, saya sisihkan buat anak yatim. Sikap seperti tadi terbalik guys. Yang benar adalah bukan kaya dulu baru berderma, tetapi rahasia kehidupan itu sedekah dahulu baru kaya. Jadi sesungguhnya dan sebenarnya lah sedekah pangkal kaya. Catat guys, sedekah pangkal kaya. Nazar artinya berjanji akan melakukan sesuatu jika ... Jadi mereka akan berderma atau beramal, tetapi ada persyaratan atau perjanjian tertentu kepada Tuhannya. Di saat Anda membahagiakan orang lain, Tuhan otomatis akan memerankan orang lain untuk membahagiakan Anda. Begitulah hukum alam. Kalau Anda ingin kaya, maka buatlah orang lain di sekitar Anda kaya terlebih dahulu. Ini aturan emas. Kata Bill Gates, berderma tidak akan membuat Anda jatuh miskin. Ini benar adanya. Justru sedekah akan membuat Anda kaya raya. Memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Berderma adalah investasi masa depan Anda. Sedekah adalah tanaman masa depan Anda. So, tanamkan mindset kosakata baru artian dari sedekah di benak Anda dengan investasi. Lanjut, yang kedua, strategi. Yang pertama, harus dipaksakan. Karena tanpa kita memulai strategi, akan sulit bagi kita untuk berinvestasi, untuk menuai kebaikan di masa yang akan datang. Percayalah, tidak ada istilah terlambat. Tuhan Maha tahu isi hati kita. Kalau ada niat dan tekad yang kuat, apa saja mungkin terjadi. Betul apa betul? Apalagi niatnya untuk memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Semoga Pitup segera on. Yang berarti poin ini akan segera direalisasikan agar uang member yang sudah fast track bisa kembali lagi. Semoga proses hukum di Bareskrim itu bisa membuat uang member bisa kembali. Amin. Tapi kalau ganti rugi misalnya bisa saja terjadi. Jumlah ganti rugi jauh lebih kecil dari yang fast track dan bonus yang harus perusahaan keluarkan. Mari sejenak kita berpikir. Yang fast track itu angkanya banyak. Kalau di total lebih dari 100 triliun.
Belum dihitung bonus yang belum diambil. Sedangkan penuntutan ganti rugi minim hanya 30 miliar ke bawah. Nggak mungkin mereka mau hidup kalau mau cuman ganti rugi. Kalau itu pun mereka nggak bertingkah lagi. Maksudnya jadi bos besar, money game, dan APK Ponzi lainnya. Maaf nih saudaraku, saya sudah capek nunggu Pitup, bukan maksud menghina. Tetapi kalau kita dihargai sebagai member, pasti bakal secepatnya muncul di permukaan, ya kan? Ini isinya cuman dijanji-janjian aja, plus sosialisasi dan bocoran yang nggak jelas. Saya sekarang malah malu sama hater yang dulu pernah saya hina dan saya caci maki. Sekian update Pitup hari ini, semoga mencerahkan ya. Terima kasih sudah stay. Ciao.